Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bang Teddy di YouTube channel. Kali ini saya silaturahim ke rumahnya Pak Halali toh, Setia Amrih Prasojo. Saling ngertine Pak Dwi. Neng bahasa padahal Pak Amrih aslinya. Dwi kan nama kekancingan. Dwi Setia Prasojo. Beda ini. Oh, Ya, itu nama kekancingan nama Abdi Dalem. nama yang mana itu yang kekancingan itu? Kancingan Abdi Dalem saya kan Dwi Setia Prasojo. Oh, itu. Kadang saya pakai untuk nama singlon, nama yang lain. Kalau Ya, nama singlon ya. Setia Amrih Prasojo, tapi kalau paling dalam kebetulan saya dapat nama kekancingan Mas Lurah Dwijo Setio Prasojo. Lurah Dwijo Setio Prasojo itu yang ada di nomor WhatsApp saya. Tadi saya sok ngiling-ngiling. Ini beliau bukan ya? Nah. Pak Amrih kalau saya biasanya. Ya, kalau teman-teman biasa dari teman-teman dulu waktu saya mengajar memanggil saya Amrih, tapi kalau teman-teman yang lawasan, lawasan itu maksudnya teman-teman kampus itu Zaman perang itu. nama Amrih nggak begitu populer, namanya Setio. Malah. Akeh banget jenengmu. Saya nggak tahu nama yang Setia tadi. Setio. Pak Amrih ya Pak. Iya. Kenapa saya kesini itu salah satunya karena sebelumnya saya pernah main kesini dan melihat Nah, kenapa? koleksinya beliau tentang keris dan tombak. Wah. ini rahasia ini. Tapi saya sampaikan ke teman-teman. Nah, yang menarik sebenarnya ketika bicara usia saya misalnya sekitar 30-40 tahun itu wis mulai jarang tahu atau iya mulai jarang tahu karena angel lagi ini rada sithik-sithik ilang ngono lho. Wis mulai jarang tahu. Wis akeh iki. Jarang tahu tentang koleksi keris. Misalnya di tempat saya, di rumah saya tuh wis rano keris di rumah saya. Sekarang nggak ada. Di tempat simbah saya masih ada tombak tapi sudah nggak ada keris. Kalau pakai keris paling untuk mantenan. Mantenan itu keris aksesoris. Setahu saya ya ini. Nggak tahu kalau yang nanti kita akan lebih banyak mengarah ke gini. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang barangkali mungkin saya menduga saja bisa jadi ada yang lebih muda tapi lebih paham gitu. Saya kira ada juga banyak itu kan. Mungkin juga sudah mulai jarang ada keris di rumahnya. Padahal keris itu salah satu budaya masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta. Di mana sudah diakui UNESCO. Pertanyaannya, kenapa jarang? Karena jarang dijual. Oh, iki bahaya iki. Ganti takon. Ini wong narasumber malah takok. Kenapa kok jarang? Ayo. Ketika kita bermain ke rumah teman, punya keris enggak? Atau kalau punya keris, oh dulu pernah punya. Pernah. Kalaupun punya, berapa bakal tak ketok Bahaya. Bahaya. Karena keris beda itu. Nah, barangkali kita akan beda. keris yang beda. Karena nggak ditokke keris itu lah, makanya keris yang beda tuh, Pak. Nah, ini. Mohon maaf ini. Jadi kita samakan frame-nya dulu sambil ngopi karena ngantuk-ngantuk. Ngopi ngelinting. Karena ngelinting kalau ngudut. Hampir udut. Dan ini kebetulan malam sosok Kliwon ini. Saya tuh tadi Anggoro Kasih. Di tanggal 3 Suro. 3 Suro ya, teman-teman. Ini saya di Suro ya, bener. malah tadi hampir tidak sadar. Malam Selasanya tahu, Pak. Tanggal di sini kan Setu. Tanggal ini Minggu, tanggal 4 berarti. Tanggal 4. Suro. Suro, iya. Sosok Kliwon Anggoro Kasih. Anggoro Kasih. Saya tadi tahu malam Selasa tapi tidak tahu kalau Selasa Kliwon. Oke, guyon. Biasanya teman-teman pandemen Pusanaji menggunakan momentum Selasa Kliwon untuk nyamasi Gitu. pusaka mereka. Tapi kita nggak akan Enggak jamasi ya. Kita nggak akan bahas ke situ ya. Akan lebih banyak ke mungkin itu. Mungkin Pak Amrih kenapa kok masih punya senjata keris? Senjata keris sebagai sebuah. Kalau saya gini, kita melihatnya dari sisi apa dulu, ya kan? Kalau saya kan melihatnya dari ranah begini. Kadang ketika kita melihat barang peninggalan nenek moyang dulu, entah itu yang sifatnya benda ataupun yang bentuk tinggalan yang lain, itu kan kadang mungkin ada sedikit rasa awake dhewe kurang duweni gitu kan. Tidak merasa memiliki. Ya, kurang darbeni, kurang merasa memiliki. Bahkan dalam tahap-tahap tertentu kita malah melabeli diri kita dengan mensewu pinjam budaya orang lain. Rumah kita setting seolah kayak rumahnya orang-orang Eropa, orang-orang Chinese, orang-orang yang lain. Lupa bahwa kita juga sebenarnya perlu menampilkan bahwa
ini loh karakter jati diri kita. Kita di Jawa. Nah, kalau kita mencari yang lebih apa namanya, gitu mas, ideal kan angel mas saiki. Idealnya kan paling orang aku dadi wong Jawa ki yang duwe omah pinggir sawah ya. Pinggir sawah. Pinggir sawah, limasan, ono pendapane ono pendopo, kuwi. ya. Terus Rumahnya modelnya ono ngono kuwi, kandang-kandang manuk. atapnya itu ya, di atap itu ya. Tinggu Masuk berkutuk. ono anggungan. Ada anggungan. Karo tenguk nek sore leyeh-leyeh ngopi, nglaras kembang, ngobrol dengan konco mitra, suara Jarang itu. soundnya Backsoundnya itu. itu. Suara burung. Nah nek dhewe ngoyak ideal seperti itu rumah joglo dan macam malah romansaku saiki wah wong yang bisa mbapar rumah joglo untuk zaman sekarang kan orang yang memang sudah Malah mahal ya, Sir. berkecukupan tinggi toh. Malah mahal ya, Sir. Itu paling ideal untuk melabeli kita bahwa oh kita orang Jawa, artinya kita punya pribadian, punya jati diri lah. Maksudnya jati diri kan bukan kemudian kita merasa paling yes itu enggak ya, tapi paling orang ki awake dhewe lahir ngerti dununge lho. Oh aku ki memang dilahirkan oleh Tuhan tuh sebagai orang yang berkebudayaan Jawa, bukan berkebudayaan yang lain. Terlepas kemudian kita belajar budaya lain itu sah-sah saja karena namanya manusia harus serawung gitu kan. Tahu lah dunia lain. Nah, kenapa kemudian memilihnya adalah dengan salah satu bagi saya pribadi tertarik dengan Tosan Aji itu kan memang karena yang namanya keris bagi pemahaman kita kan ada yang mungkin berpikiran keris itu hanya seperti halnya senjata tajam. Senjata untuk perang. Ya, senjata tajam lah, itu sudah weapon kan gitu. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang punya dengan darah dan segala macam. Kalau saya melihatnya sih salah satu salah satu cara untuk kita melabeli diri bahwa kita lahir dan berkebudayaan Jawa untuk yang sifatnya bisa kita pajang, kita tampilkan di ruang tamu kita dan segala macam kan. Saya memilih keris. Artinya keris yang saya punya itu memang betul-betul paling tidak ketika ada teman datang, orang lain datang, begitu melihat itu saya pajang atau saya taruh di tempat jangkang apa itu istilahnya, langkan itu ya, untuk menaruh pusaka ya. Kalau pusaka di toto gitu kan, orang mesti tanpa saya harus mengatakan aku wong Jawa, melihat itu mesti orang otomatis akan melihat sebagai ikon. Oh berarti sing tak tekan iki wong Jawa. Wabil khusus ketika melihat langgam marang kono kayak gitu, oh kayak mesti wong Jawa tur Ngayuja kan ngono. Karena bentuknya beda. Karena ketika tapi ada juga orang yang kadang tidak memperhatikan warongko keris dan segala macam, sehingga orang yang melihat juga akan bingung iki jane identitasnya gitu iki. Delok warongko keris sing dipasang kok dudu di luar Jawa. Di luar Jawa. Tapi kok dipajang, sementara keperilaku kesehariannya kok dia menggunakan kebudayaan Jawa untuk menjadi bagian dari kehidupan sehari-harinya. Ini kok sing dipasang tuh, nah itu agak beda lagi karena mungkin memang keremenan dalam memajang sesuatu itu kan bisa jadi kolektor. Bisa jadi juga. Artinya tidak kemudian kita harus maksa bahwa setiap orang Jawa itu identik dengan seperti itu. Tidak banyak sekali barang lain yang bisa mengidentifikasi sebuah rumah itu milik atau dihuni oleh orang yang berkebudayaan Jawa. Nah kebetulan yang Mas Dedi kemarin lihat di tempat ini pas kebetulan ono pajangan duwung utawa keris. Nah, kemudian muncullah pertanyaan, mengapa Anda masih? Apa Mas Dedi? Kebalik. Mengapa Anda masih? Di zaman modern seperti ini kok mbok yo majang samurai kayak apa ngono kuwi, misalnya gendewa apa yang lain kok kalau gendewa masih kelihatan Jawanya ya? Masih. Masih dikit. Masih dikit. Tapi kalau samurai sudah jelas. Wah, itu jelas. Hayya. Ya itu samurai X. Ya, mungkin nganggo X. Kenshin. Jadi memang salah satu itu sih sebenarnya kalau saya tertariknya memang kebetulan juga saya mencoba untuk belajar untuk merajut kembali jati diri saya sebagai orang yang kebetulan dilahirkan dan keseharian saya menggunakan kebudayaan Jawa, entah itu kemudian dipahami sebagai Jawa mana, monggo yang menikmati saja kan.
Ya, budaya Jawa saya pikir sebagai budaya yang universal, entah kemudian nanti ada semacam orang yang mengotakkan menjadi oh iki cara Yojo, iki cara Solo, iki cara Banyumas, iki cara nanti monggo. Tapi secara umum kita sudah sepakat bahwa satuan politik dalam kebudayaan yang kemudian kita sebut Jawa itu sudah menjadi kesepakatan dari bahala bahwa siapapun yang masih menggunakan bahasa yang masing-masing kita masih mirip seperti ini dan agak sedikit berbeda dengan cengkoknya atau dialeknya atau apapun, tapi isih podo ngerti, dianggap isih masih satu arah, satu ini dengan kebudayaan yang dalam tanda kutip disebut Jawa tadi, termasuk dalam kebudayaan keris dan yang lainnya. Jadi saya itu tidak melihat itunya sebagai apa ya Mas, artinya ya hanya senang. Tapi senang. awal mulanya apakah awal mulanya saya sama sekali tidak punya keris dulu. Sama sekali. Karena dari bapak almarhum dan keluarga besar saya memang tidak pernah kemudian meninggalkan atau mewariskan sebuah pusaka turun-temurun. Entah sebelumnya ada tapi tidak diturunkan atau gimana saya kurang tahu. Tapi yang jelas sampai saya beranjak dewasa saya belum pernah mendapatkan warisan itu. Warisan. Amanah untuk menjaga. Kok pada warisan kayak lemah. Amanah untuk menjaga sebuah tusanaji dalam hal ini keris. Saja kebetulan waktu itu waktu simbah dari istri saya itu meninggal itu kan malah dari istri. Beliau kan meninggalkan banyak tinggalan pusaka dari mbah-mbahnya dulu lah. Kebetulan kok tiba-tiba saya ditawari untuk merawat gitu loh. Posisinya memang waktu itu pusaka-pusaka tersebut tidak betul-betul sama sekali tidak terawat karena mungkin yang dipasrai tidak begitu paham bagaimana cara merawat sebuah tusanaji sehingga hanya digeledakke di lemari dibungkus kain putih tanpa pernah dibuka beberapa tahun sehingga logam sifatnya mesti ngeyeng dan segala macam. Jadi ketika dibuka mungkin warangkana rapuh atau wilayahnya yang sudah kotor dengan penuh ini apa namanya apa tuh jenenge apa namanya gagang reget-reget apa tuh terus menungso daki ngono lah daki dudu ya Mas nah itu kan terus gitu saya dipasrai ya. Terus saya coba kebetulan karena saya domisili di Jogja banyak teman-teman yang paham dengan tusanaji secara merawat dan segala macam saya coba pasrahkan untuk dirawat mulyake nek cara tembung Jawa itu mulyake gitu ya ngresiki lah benake yang rusak dan segala macam hingga alhasil begitu selesai dalam tanda kutip direparasi tadi wujudnya lumayan cantik kelihatan lagi pamornya kemudian dapurnya juga terlihat masih utuh segala macam hingga setelah itu baru ada rasa ternyata keren juga ini apik ya artinya ketika kita menyawang ya benar melihat menonton seperti ini itu kan kadang ini dari sisi warangkana saja sudah menarik kok bentuknya gini ya terus dari situ kemudian kita sambil mengamati sambil menikmati keindahan karya seni yang ada dalam sebuah keris seperti ini terus kemudian muncul ada pitakonan mbah biyen ternyata yo meninggalkan sebuah estetika yang luar biasa dalam wujud keris yang itu kalau kita kemudian selami lebih dalam filosofinya juga luar biasa saya melihatnya ini sebagai bentuk pengeling-eling kenapa karena yang saya pahami ini sifatnya personal saya sendiri ya saya tidak kemudian kepiah-kuyah kabeh orang seperti itu tidak tapi ketika saya melihat seperti ini ada keris seperti ini tuh yang pertama saya ingat adalah saya seolah diingatkan dengan Sangkan Paran Dumadi. Oke, kenapa sampai sana, Bos? Kenapa? Pertanyaannya why? Karena ya Sangkan Paran Dumadi. Kita selalu diingatkan kepada awal mula ciptaan kita dulu seperti apa, besok mau kemana sehingga ketika ndelok keris ini ya pertama kita dielingkan bahwa hidup itu mesti bermula dari sesuatu dan akan berakhir pada sesuatu. Gitu, sehingga ketika kita melihat tusanaji seperti ini, sebelum dia dibuka pun kita sudah pangroso itu digugah untuk menep
Bukan mas baliknya, terus malah hawane koyo pengen ngolos pengen bulat. katana misalnya. Oke. Katana padahal abot nek dulu. Bener. Katana. Oke ya. Abot. Berarti itu kalau dipipihkan. Heeh. Nah, itu kan kemudian menarik bagi saya pribadi. Oh, ini simbah mbiyen nggak usah pakai banyak tembung ukara segala macam pun Cuman mandeng aja ya, melihat gitu ya. meninggalkan seperti itu anak cucu pun anak cucu seolah diingatkan bahwa le mas elingo kowe iki mbiyen yo ora ono dianakke sesuk bakal ora ono. Simbolisasi itu saya tangkap dari kalau dalam tradisi lama mungkin kita mengenal sebagai simbol Linggayoni kan. Awal penciptaan itu kan mesti ada unsur laki-laki perempuan. Simbol-simbol itu kan selalu melekat pada budaya-budaya masyarakat peradaban besar lah, tidak terkecuali juga yang ada di Jawa seperti itu. Cuman dalam bentuk pemahamannya banyak yang berbeda-beda. Kalau di benua Eropa sana atau di Timur Tengah sana mungkin kita mengenal sebagai lambang bintang Daud yang segitiga bolak-balik gitu. Itu kan sebenarnya melambangkan unsur maskulin dan feminin hingga yoni. Di sini juga sebenarnya ada, kalau kita lihat kan Keris ya. ini kan kalau kita lolos jerat gitu kan Malah ngerti. Ini anggap saja melambangkan lingga. Warongko ini adalah yoni, makanya keris itu di mana-mana tidak pernah ada dipajang dalam bentuk terbuka seperti samurai atau katana lah ya. Kalau samurai itu kan orangnya. Di ligan ya, tembung ligan itu dibuka kayak gini, mesti dia selalu disarungkan. Karena mengisyaratkan memberikan pemahaman kita bahwa yang namanya penyatuan itu penting. Penyatuan penting. Sehingga ketika sudah mancing antara lingga dan yoni, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bibit baru atau peradaban baru atau sesuatu yang baru, seperti gambarnya ketika kita melihat bisa menyatukan rasa jiwa, sehingga menjadi pelajaran buat kita menjadi orang-orang yang tidak sesongaran, orang-orang yang bisa menep rasa iso sesongaran itu sombong-sombongan gitu. Sesongaran itu sok yes. Sok yes. Sok no sih biasa. Jadi memang apalagi ketika kita mencoba untuk mendalami dalam sisi bagi teman-teman yang muslim kan mungkin juga selalu diingatkan bahwa ada kata manusia kan selalu diingatkan oleh penciptaannya. Awal mbiyen iki kowe ngopo? Kowe iki saka barang opo kok barang segede kok le asalnya dari tanah ya. Diingatkan terus toh, aja kemaki wong iki saka barang sing ora aji kan. Bagi sebagian orang enggak aji loh ya, mungkin ada yang menganggap itu barang aji sekali ya ada. Tapi dari sesuatu yang enggak, itu kan bisa kita lihat di ayat pertama yang turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Menungso iki menciptaake saka setetes nutfah lah yang sifatnya kalau itu kita kasih ke orang mungkin orang juga akan menolak. Gitu ya. Nah, wis ngono. Saka barang kok ngono ketika jadi menungso bleger kok ngene kok kadang kita lupa itu lupa dari penciptaannya dulu dari apa. Nah, Imah baru tahu loh kalau ternyata wah ini klopnya tadi keywordnya adalah penciptaan Sangkan Parang. Jarang orang yang bilang Sangkan Parang. Karena saya melihat dari sisi simbol Linggayoninya, lambangkan feminin dan feminis. Artinya bilahnya itu sebagai gambaran gunung. Nah, kalau kita lihat lebih besar kan kayak ibarat gunung dengan samudra yang mewakili unsur laki-laki dan perempuan yang kemudian ketika di tengah-tengahnya atau menyatunya itu akan memunculkan sebuah peradaban atau menciptakan sesuatu yang baru, penciptaan baru, entah itu dalam wujud apapun lah. Artinya pemahaman juga akan bisa muncul baru karena sesuatu yang baru itu kan tidak wujud secara fisikly. Jumbuhe ngerasa, pangrasa itu kan juga akan menentukan sebuah gagasan-gagasan yang wow gitu kan. Tanpa kita sadari, kita iso ngenengke cipta, iso ngrasake, oh ternyata ngono kuwi to simbah-simbah mbiyen kenapa kok kita melihat simbah-simbah dulu begitu mereka memahami betul tentang kebudayaan mereka sendiri, jati diri mereka sendiri, entah itu dari penguasaan bahasa, sastranya. Semakin tinggi orang yang menguasai bahasa dan sastra, otomatis karakternya akan semakin melembut, kesantunannya akan semakin muncul. Berarti padi semakin terisi, semakin menunduk, bukan semakin
denganga kan begitu. Kosong ya. Kosong. Ngono dang ora ono apa-apane. Ning nek sing isi biasanya Bung. bung. Diteng nek Tangi nek kosong ya mesti bubuk. ada suaranya. Nek isi ya langsung ngantuk. Paling yang duet. Itu dari sisi yang lain. Pertama kali mendapatkan berarti dapat amanah dari Ya, Simbah. Simbah. Simbah pun dari Simbah. itu pertama kali satu saat itu. Iya, waktu itu Bapak juga pernah ada, cuman Bapak juga dari titipan orang artinya. Karena Bapak itu suka dalang ya, Bapak itu punya keahlian dalang. Tapi mau dalang? Iya, dalang. Ya nggak tahu dari mana dia dapat ilmu dalangnya. Yang jelas di keluarga saya tak munggah tekan babu itu nggak ada yang dari dalang. Oh gitu. Ya, dalang tiban lah mungkin. Oh, dalang tiban. Sehingga ya, dulu tiba-tiba jadi dalang itu namanya dalang tiban. Tiba-tiba jadi. Sehingga di rumah tidak ada perangkat gamelan, tidak ada sekotak wayang, tapi Bapak bisa dalang dan bisa ngajari karawitan teman-temannya. Iya. Biasa ini menang tiban bener. Ya, jadi ketika beliau dalang kemana-mana kok orang duit duung, orang duit keris seperti sengklit itu selalu sama konon ceritanya sama gurunya atau sama relasi koneksi beliau itu di caosi keris, diparingi keris. Begitu lama karena Bapak juga tidak begitu tidak dalang lagi. Maksudnya dalang tetap, cuman untuk urusan perduungan dan segala macam kan betul-betul nol besar, dia nggak tahu itu harus hanya untuk diperlakukan. aksesoris ketika dalang ya. Dalang dia selempeti gini itu bentuknya. Tapi tidak dirawat. Gayaman ya. Gayaman. Di selempeti gitu. Nah suatu saat ketika saya sudah beranjak gede, saya sering menggunakan busana Jawa Gagrak Ngayujan. Nah. Kan tetap butuh keris, makanya nyewa kan nggone Bapak ono tak tembung. Nah, begitu sudah sering pakai, saya coba penasaran tak buka. Sudah buah kok wilahane wis ra karo-karuan. Menurut beberapa pemerhati Tosan Haji mungkin sudah kelebu Satrio Wirang karena looknya sudah nggak kelihatan jelas. Kemudian bentuk dapurnya juga sudah kripis puas parah banget. Hanya ada yang kemudian menyarankan mbok wis kudu dienggo di larung. Artinya dimenepke rasah di cake meneh karena itu barang sudah aus, sudah rusak. Ya itu awalnya dari situ terus kemudian dapat tinggalan dari Simbah ini salah satunya. Tapi ini sudah perabot busananya sudah saya restorasi betul, restorasi betul sama dalemannya juga sudah dulu tidak kelihatan ya tidak ini. Itu kalau didetailkan ada pamornya. Nah, itu dulu begitu ini dapat dengan yang keris kecil janggung itu yang punya Simbah juga kok jadi tuman itu kok mencoba mencari. Waduh. Tiba-tiba saya golek tempat sing ndekek. Nah, tempat gini, itu ya. Nyep dua, kok lama-lama jadi tumannya itu kok. Ini kalau cuma dua nggak ketak. Kok dilala kok ono sik teko nggawa duung terus dipasrahke. Itu malah datang ya. Dipasrahke kalau nggak ada yang nawarin, padahal saya nggak nyari gitu kan. Akhirnya sampailah ngumpul, ada sempat overload tempat nyimpen saya itu karena pelanggan itu biasanya isinya 5 kan. 55. Saya udah bak 5, ada turah 5 kan berarti 15 kan. Bingung nih. Wah, piye iki? Teman dalam ngengen saya, oh mungkin ini hanya titipan. Artinya titipan itu suatu saat mungkin ada yang mencari atau betul. Dan ternyata betul. Sampai sekarang yang tersisa di rumah hanya tinggal 7 dari sekian dan saya nggak tahu cara nilai lunga saka kene ya bermacam-macam. Ada yang memang datang pergi kayak tamu bergilir gitulah, teko siji lunga siji, teko siji lunga siji, tapi ada beberapa yang memang menjadi jangkap menetap untuk jangkap di sini. Jangkap busana kejawen saya ketika kebetulan kemis paingan atau itu, pas sowan keraton enggak macam. Jadi kalau untuk mantangan malah saya jarang make. Jarang mantangan. Karena tadi ini MC segala macam karena saya jarang enggak berprofesi di MC juga. Ketika undangan yang nyujo tiba-tiba mangkat kondangan kok nganggo busana Jawa kok ya aneh, tak dikira nyaingi MC ini. Wah, tapi itu menarik itu. Tamu itu menarik sebetulnya. Tamu mantenan tapi busana Jawa. Wah, apa itu? Karena jarang itu. Jarang dan aneh. Nah, lucu itu. Lucu. Sekarang kita menganggap itu lucu gitu. Tur MC ini mesti suka kantonos, waduh. Malah bingung. Nah, kerisnya luwih HP. Bisa HP tur
Prajengannya Lah kok beda luwih rapi. pejabat. Kancane gidung jare. Wah, piye iki. Ah iki ra sida elektronan kanca. Selektonan. Mulih. Nah, itu ceritanya. Jadi dari awal ketertarikan seperti itu kemudian ya menjadi bagian. Jadi prosesnya memang tanpa kesengajaan ya. Iya. Ketika kita sudah suka. Dalam konteks mau mencari saja malah didatangi. Iya, kadang tanpa sadar ada yang nawarin dan saya tidak nyari gitu misalnya. Pengen genepi tapi malah kunjuli. Pengen genepi malah satu yang kadang mungkin ya. Ya, tapi ya lucu loh, genepi dalam bahasa Jawa itu kan mah ganjil loh. Betul. Nek genep dalam konteks bahasa Indonesia rak 1 2 4. Nah, nek genepe Jawa iki mah ganjil. Katanya itu gimana? Sudo toh. Itu lucu. Nah, nyudo siji. Nyudo siji. Genepi itu malah ganjil di Jawa, teman-teman. Ini mungkin agak beda nanti. Itu sebetulnya filosofi ini. Cara ngelinting-linting dulu. Filosofinya beda lagi dan wah panjang banget itu nanti. Kok bisa genepi kok mah ganjil? Tadi kan itu dikatakan genep 7. Tasawuf. Pusaka keris yang ada di sini. Genep kok 7. 7 itu ganjil. Genep. Ngomong ganjil berarti. Nah, itu. Genepe Gitu mah Mas jadi. ganjil. Oke. Tapi Yang memang menjadi permasalahan kadang gini. Ada banyak dari kita itu kadang melihat nun sewu ya, melihat orang yang kemudian di rumahnya ada keris, ada ini tidak kemudian melihat itu sebagai bagian dari itu adalah jati diri atau sebagai identitas budaya. identitas budaya, tapi kadang langsung mengernyitkan Itu sih. Kok Padahal di Jepang ngingu samurai. Misalnya kita masang yang lain malah tidak jadi pertanyaan orang, tapi begitu kita memasang yang itu menjadi identitas budaya kita, orang mengernyitkan. Kenapa begitu ya? Itu juga menjadi pertanyaan. Nah itu. Padahal sama-sama senjata, sama-sama identitas budaya sebuah masyarakat. Iya. Kenapa? Jepang ada pusakanya, Cina ada, bahkan Korea senjatanya nuklir. Macam nuklir. Sorry loh. Siapa tahu gitu. Itu yang kadang menjadi pertanyaan besar kita, kenapa gitu loh, why? Kalau di Eropa pistol, di Amerika pistolnya kaliber berapa? Karena ya sesuatu yang kayak gitu kan kadang mungkin disimpan secara remit, karena orang taunya nek wong duwe pusaka ki ya didelikke, disingitke, disembunyikan enggak macam. Terus ada beberapa teman-teman yang malah justru itu menjadi bagian dari penghias ruang tamu mereka dengan dibikinkan rak atau lemari kaca bisa diekspos, dilihat setiap hari, siapapun yang lewat situ bisa melihat keris segala macam, hingga kesan dalam tanda kutip keris sebagai sesuatu yang mungkin menakutkan bagi sebagian orang menjadi barang yang indah, estetikanya kelihatan indah. Kemudian ada yang melihat ternyata rumit banget sih nggawe warongko, rumit banget nggawe iki sampai ke kalau ke detail itu jelas berbeda nanti. Beda lagi itu nanti. Karena ukirannya itu detail banget, rinci. Ya, tapi jujur kan banyak yang di kita lah, sekitar kita ketika ada pun orang-orang yang menyimpan pusaka-pusaka lama atau tulisan-tulisan aji itu kan kadang ada memang seolah-olah didelikke mbok mungko kuwatir dianggap oporo kanca atau tetangga. Padahal kan sebenarnya tidak, dikira dukun. Tidak seperti itu kan. Padahal bukan begitu. Artinya apapun barang itu kan istilahnya podo karo man behind the gun misalnya. Orang yang di belakang itu seperti apa? Kalau misalnya kita ya paling gampang lah kita memegang HP, mengidentifikasikan atau mengidentifikasi kita sendiri sebagai orang yang modern dan smart, itu kan biasanya prajengannya mestinya kalian ini wah seolah sebagai bukti ikon bahwa aku ki wong yang berperadaban teknologi, smart, mengerti dunia digital dan orang milenial. Perkara kemudian nanti barang ini yang harusnya kita jadikan sarana untuk mempermudah segala sesuatu komunikasi macam, malah terjadi kebalikannya. Kita yang dikuasai oleh, malah kita sebenarnya kita yang tersandra oleh teknologi yang sebenarnya justru memudahkan kita untuk semua tersandra. Makanya itu sama dengan seperti ini pun, kalau kita sampai tersandra kepada hal yang seperti itu menjadi bias lagi pemahamannya ya. Bias lagi. Wong kudune duwung itu menjadi sarana kita untuk belajar
Itu tadi kalau saya melihatnya sebagai belajar untuk mempelajari sebuah kesantunan karakter segala macam yang bisa dibaca detail dengan kemampuan orang Jawa yang suka nggodak-nggaduk gaduk kan misalnya gitu. Itu kan sangat enak sekali ketika kita sedang sendiri seperti ini nyawang ngerti ya terus mencoba membuka dan sedikit-sedikit mencoba memahami metalurginya no pamore ngene terus ngaduk-ngaduk ngopo kok dapurnya lurus ya ora melak-melok. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang asik ketika untuk kita menyelami diri sendiri dengan ya corok teman-teman yang suka bersastra itu kan menjadi sebuah inspirasi untuk mengeluarkan sebuah kata-kata, sebuah ungkapan hati yang itu terungkap dalam sebuah untaian kata. Tersindir ceritanya ini. Iya, untaian kata yang semakin kita menep yang ngerasa semakin kata-kata itu akan menjadi menemukan kehidupan di kata itu akan sepele tapi ada kekuatan apa yang kemudian membuat ketika itu diucapkan atau ketika itu dibacakan jadi orang yang mendengar juga merasa ada suatu getaran-getaran gimana gitu. Itu berarti kalau pas lagi mandang duwung atau pusaka atau keris ini mantek kaji itu. Waduh, mantek kaji ini apa maksudnya mengeluarkan mendalami karakter kemudian kita dapat sesuatunya untuk diungkapkan tadi. Pelajaran banyak. Jadi orang Jawa itu lumayan banyak sebuah pelajaran hidup yang bisa diamati dari sekeliling, termasuk tulisan aji, kemudian ada bentuk arsitektur rumahnya, busananya dan segala macam itu sangat banyak dan itu semua menyimpan nilai-nilai. Kalau kemudian keris yang ada di tempat Pak Andre itu kan saya melihatnya masih ya kayak koleksi ya, disimpan di rumah atau kadang-kala dipakai di busana Jawa karena sebenarnya kan satu kesatuan dengan busana Jawa. Iya, semua saya pakai. Semua dipakai. Iya, kados nalikane kita punya motor ada 4 motor mosok yo cuman di atau dinggo. Ya kita pakai lah sesekali kita pakai motor matic mosok yo bendino matikan nggak aku sih manual. Itu biasanya kalau memilih itu gimana itu? Harinya harinya. Tergantung kerentek aja ketika ini pas ya kayak jenengan ketika keluar ning kene ono pilihan beberapa motor kok tiba-tiba milih yang itu kan apa ya jelas piye susah itu pertanyaannya susah kan bensinnya bensinnya masih banyak bensinnya sih banyak mungkin mikirnya didelok iki sing resik dhewe karena liyane udah ono debu kok macam bangane belum sempat resik-resik mending nyaut sing wis ono ini tidak ada untuk saya sendiri tidak ada perhitungan khusus untuk tapi kalau sekarang tadi kita sempat membahas tentang dulu itu saya masih ingat masa-masa kecil itu saya belum pernah kecil pernah Pak saya segini masih zigot berarti masih embrio mau membelah diri monggo lho kalau dimunung monggo pun durian itu dulu saya pernah diundang ikut bapak diundang ada acara pernikahan di daerah Kulon Progo itu kalau di sana yang diundang itu memang pakai pakaian Jawa semua. Okay. Jadi nanti ke pengantin perempuan terus nanti pengantin perempuan pakai keris. Busana Jawa. Busana Jawa. Dirias. Busana Jawa nggak seperti sekarang. Kalau sekarang pengantin kan jarang banget busana Jawa itu sudah sangat modis banget. Ya, kalau dulu kan enggak. Dulu ya ala kadarnya itu. Tapi cantiknya dulu. Cantiknya dulu. Alami dulu ya. Diprodo. Tidak kemudian tambah sulam sampai 10 makeup. Nah sekarang kan jarang. Dulu sampai itu kalau di Kulon Progo itu kebanyakan ini diceritanya dulu deket lah pengantin perempuan dan laki-laki itu jaraknya cuma satu desa. Jadi nanti di perempuan itu semua datang gitu, terus nanti diboyong ke tempat yang laki-laki gitu. Tapi semua berbusana Jawa walaupun ya ribet itu kalau saya lihat aku lewat gunung itu ribet ya sing nyawang padahal sing nglakoni jane mungkin seneng karuan karena di itu di APK itu apa namanya Siwang jenenge Wang Sinawang kayaknya ribet gitu ya tapi saat itu saya masih mengingat memori ketika ada perjalanan pengantin dari rumahnya si pria ke perempuan ke pengantin perempuan terus nanti balik lagi ke pengantin laki-lakinya boyongan kalau dalam bahasa Jawanya itu pakai busana Jawa dan berkeris lengkap
Jadi memang pasukan utamanya pasukan utama. Ya bukan pasukan, Iya. ya memang busana kita dulu ya Kayak seperti gitu. itu. Pasukan pengantin itu loh. Rombongan pengantin itu. Busana kita memang dari dulu Busana seperti Jawa. itu. Kalau sekarang kan jarang. Ya karena kita sudah menggunakan metode pakaian yang praktis, yang modern, karena dianggap pakaian-pakaian tradisional itu dianggap Kayak ribet. ribet, Kayak. usahake gitu kan. Atau sebenarnya kalau kita kembali melihat teman-teman kita yang ada di belahan bumi yang lain, di Tamil Nadu, di daerah negara bagian India, kalau kita melihat film-film mereka sampai sekarang pun Masih pakai sari. iya, bentuknya pakai sari, yang cowok juga cuma pakai sarung di iya pakai sarung di ini, begitu dia jalan sekolah bisa ditarik munggah, lipat munggah gitu. Itu bahkan yang kemudian menjadi perhatian saya agak sedikit tak amati terus. Setiap saya nonton film yang berbasic kebudayaan dari Tamil di daerah India sana, itu ketika film-film itu latar film dari Tamil atau dari Malayalam atau dari Kanada dan sebelahnya itu Kerala dan segala macam, yang busananya masyarakatnya masih betul-betul entah itu di perkotaan dimanapun dengan menggunakan sarung, itu yang paling menarik saya lihat adalah ketika selalu diekspos ketika mereka mau jalan, posisi sarung ngelembreh itu dia berdiri mau jalan, Diangkat. tarik drag terus diginikan itu selalu terekspos, selalu terekspos seolah-olah pengen menunjukkan ke penonton bahwa Itu penting. itu that is important for us gitu. Sama halnya ketika kita tertarik dengan teman-teman yang ada di Jepang, yang ketika mereka ngolos katananya itu serap balik kan diekspos betul, cetak. itu selalu diekspos seolah menjadi sesuatu yang harus betul-betul selalu ditampilkan sehingga Adegan film kita kurang nih Krisna. wah, di kita nggak terpikir sejauh itu. Nggak sampai gitu. Nggak terpikir sejauh itu. Bahkan bagaimana Itu padahal orang pakai sarung di Tamil ketika jalan, kapan dia harus melipet gini, bahkan dalam forum resmi seperti apa. Ketika ketemu dengan orang yang agak tua atau dihormati, langsung dia balikan lagi. Tapi ketika santai ditarik lagi, itu betul-betul kayak menjadi bagian yang harus dipahami oleh penonton, selain dia harus menikmati keseluruhan cerita. Gila loh itu. Ya. Di kita mana main. Bahkan film-film kita yang berbasic kehidupan tradisional masyarakat Jawa pun kadang ketika memperlakukan keris atau segala macam pun tidak sedetail itu. Kemudian bagaimana ditunjukkan cenderung aksesoris malah. ya, kemudian bagaimana di situ diekspos terus, bagaimana kok ketika orang membuka keris itu nggak pernah menjadi bagian sesuatu yang menarik bagi. Ketika dibawa cuma dibawa top. Kalau di film-film lain yang saya lihat yang sudah rasa ini bahwa kultur atau identitas itu penting untuk menjadi bagian dari identitas mereka, itu diekspos betul. Gila enggak? Nah, mungkin kembali ke sebelum menggunakan keris, pakaian Jawanya kan sekarang lagi kamis Kamis paingan itu sudah pakai busana Jawa lagi, khususnya untuk ya di aparatur dan di sekolah mungkin ya. Kalau saya sih umum belum ya. Masyarakat umum belum. Masyarakat umum apakah harus dipakai juga dengan pergub kan tidak mungkin. Tapi kan kesadaran Itu paling ya. tidak yang Paling tidak yang menjadi teladan itu. yang di depan dicontohin ngono to. Tapi menarik loh itu. Kalau misalnya suatu saat gerakan yang Tapi ada pertanyaan lagi itu yang agak menggelitik saya. Kenapa harus dengan pergub? Harusnya kan enggak ya. Orang Jogja berbusana Jawa kayak Yogyakarta harus dipaksa. Saya nggak mau bahas itu ya. Itu pertanyaan yang sepele tapi jantannya ya tapi juga. Harusnya masih kita tanpa harus pakai pergub harusnya. Kayak Dan setiap hari. Kayak wong-wong di sana yang tiap hari ke pasar kemanapun pakai jubah misalnya. Kan di sana begitu ya. Oh. Dan tidak ada pergubnya. Di sana nggak ada. Jadi bagian dari identitas. Mbuh arep ketemu tamu negara dan macam, kalau kita lihat di Bahrain, kita melihat di wilayah Timur Tengah, Uni Emirat Arab segala macam. Busana resmi kenegaraan mereka kemana-mana itu. Arab neng Indonesia, mereka ketekan tamu ngendi, ya seperti itu. Tanpa berubah. Padahal ya cuma sederhana, jubah panjang, putih, pakai kayak semacam jaket ditutupin gini. Mungkin terlalu gampang masalahnya. Terlalu gampang itu. Kita mungkin butuh para pengrajin yang lebih banyak lagi. Pakaian. Tapi bukan, itu terobosan. Ya, terobosan. Artinya yang paling ora itu saya pernah bikin prank juga. Saya dulu pernah
mulang bocah kan di SMA saya pernah jadi guru bahasa Jawa juga muatan lokal. Kebetulan ada pertanyaan yang saya coba lontarkan ke anak-anak. Pernah ngelihat enggak orang Cina, orang India, orang Thailand atau orang manapun di sekitar Asia Tenggara kita ini yang mereka berbusana adat mereka atau berbusana asli mereka nyewo? Enggak. Hanya kita sebetulnya ya. Yang nyewa itu kita Nganggo klambi dhewe nyewo. malah nyewa. Sak riase. Gitu. Itu lucu ya. Lucu. Kalau Kita punya banyak pakaian yang lain, tapi ketika kita mau menggunakan pakaian kita sendiri, kita nggak punya koleksi. sekarang kan lagi banyak lomba-lomba itu. Lomba maca gurit dan seterusnya. Oh, itu laris manis loh. Begitu masuk pakai busana Jawa, nah itu perlu perias. Ning nganggo ra iso. Nah, itu termasuk juga lucu. Itu Terus ketika ngono kita kadang, kehilangan. ya itu bagian dari jati diri juga. Artinya konteks budaya Jawa itu kan memang ada dua sub besar ya, Jogja, Solo dan macam. Selama kita bisa memahami keduanya dengan baik, it's okay. Yang jadi masalah kan kita kadang kebiahuyak. Artinya kalau mau pakai gaya sini ya konsisten, harus mengikuti aturan pakemnya sini seperti ini, jangan kemudian sampai naik dewe dicampur aduk karuan. Nah itu kan jadi lucu bagi yang paham kemudian melihat ngerti kok kaya wong Jawa dadi ora ngerti jati diri ini gitu. identitasnya Mana itu kan jadi nggak ngerti. Kumis paingan awalnya juga wah kalau dia mati boleh jujur dia mati awal-awal kacau balau. Ada yang pangkatnya Dan nggak melihat apa namanya satpam tapi keluarnya pakai baju. Ya artinya kita tidak melihat profesinya Bukannya, siapa tapi itu kan penting itu. Tapi ketika kita mencoba menggunakan busana Jawa dengan pemahaman yang awam, belum kemudian teredukasi dengan baik kan kadang kala menjadi sesuatu yang kontradiktif ketika di Jogja misalnya, di Jogja ada awisan, ada kais awisan. Awisan itu adalah kain-kain batik tertentu yang memang tidak diperbolehkan dipakai secara umum misalnya, karena name-nya atau domainnya adalah memang untuk keraton atau untuk masuk dalam atau yang lain yang sifatnya itu adalah pemangku. Tiba-tiba tanpa kita sadari kita menggunakan itu dengan seenaknya dengan alasan yo apik yo apik. Jelas apik. Awisan yo apik. Awis. Tapi begitu kita tahu ternyata ada pola seperti ini maka proses ya itu ya. Proses juga sehingga ketika saya tahu ini menurut Pak Amrih, saya potong dulu. Kenapa kemudian masyarakat kita tadi ya? Itu pertanyaan menarik loh. Kenapa harus pakai pergub ketika kita kamis paingan? Padahal harusnya setiap hari. Tadi sudah sengaja Anda cut untuk tidak ke situ toh. Mas dilanjutkan lagi ya. Saya penting ini malah. Saya tergelitik ini. Harusnya gitu. Kenapa? Itu kenapa itu? Ya, kenapa? Ya kita cari ya. Kita cari bersama. 2 SKS ya. Kenapa coba? Lucu kan? Ini selesai ini dapat sarjana. Iya lucu. Alasannya mungkin sudah tidak. Ya alasan pertama mesti ribet lah. Itu sekali siapapun yang ketika mau menjelang dulu itu masyarakat ya, kita bicara jangan konteks dulu sekarang. saya mencoba kenapa dulu tidak ribet itu sebenarnya ke sisi itu sih pertanyaan. Orang dulu begitu ribetnya ketika diminta untuk berbusana secara formal dengan menggunakan jas, dengan menggunakan celana panjang mungkin itu sama pun ribet juga. Wah kalau angel banget itu nanti orang urut ceritanya itu catok itu lambi dilebok kayak macam-macam. Nah itu kan sebenarnya wale-walein zaman ya, walak-walaknya kayak gitu. Dan sekarang kan biasanya kita sudah terlalu terbiasa dengan baju-baju dianggap ribet. Pertama diribet. Wah, apa meneh arep kemis paingan, mesti sudah bingung ono sing ramen yang bareng ya. Ono sing waduh, ndak kemis paingan. Wah, momen kirae wis burung duwe klambine misalnya, dia nggak berusaha untuk membeli atau mencoba melengkapi koleksi baju daerahnya, tapi cukup ngomong ki yang 35 dino pisan terima nyewa segala macam. Sehingga ketika dia menggunakan itu ya terbebani betul, tapi ketika dia mencoba menyelami busana Jawa dengan pernak-perniknya, dengan filosofinya, dengan tetek bengeknya itu sebetulnya malah kalau saya pribadi sih andai saja mungkin setiap hari begitu saya diminta untuk berbusana seperti itu siap dan senang hati karena nyaman menurut saya gitu nyaman. Ada sesuatu yang beda ketika saya tidak menggunakan itu. Karena ketika saya menggunakan busana Jawa itu mau tidak mau perilaku saya juga harus menyesuaikan. Ada unggah-ungguh yang dijaga setidaknya. Jadi apik.
wironane mlikit apik. Ora mungkin lek Melaku sak bantal-bantal kan ora mungkin. Mesti ya tetap menyesuaikan juga dengan busana yang dipakai. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin belum sampai ke sanubari sebagian dari kita karena menganggap masih itu jadi kewajiban dan itu berat. Padahal kalau kita coba mensikapinya dengan agak sedikit mau mencoba mencari literasi dan segala macam. Ya seperti tadi jenengan wong biyen iki numpak titian bahkan lebih tinggi dari CBR misalnya atau lebih tinggi dari sepeda atau lebih tinggi dari yang lain. Jaran dhuwur. Nyatane ya harian tetap iso pakai jari. Pakai jari. Ora njuk ngalih wah sik jari tak tetel anggo apa kathok. Ganti kathok lepis. Enggak toh. Enggak. Katanya bisa dan mangkat perang pun Tetap mampu kan. Iya. Berkelahi pun sigap. makanya Kok bisa? nenek kambil Nggak ngerti Pak. Durung tahu bro. penekan opo jelalah utek-utek neng Tegalan apa ngunduh sesuatu Pakai jari. ya karena busanya itu kan ya ribet karena kebiasaan itu yang kemudian sekarang bias dan biasnya itu juga seperti suara motor tadi lewat itu tadi Suaranya bias. Kena suara Itu motor. mengidentifikasikan bahwa kita ngobrol di pinggir jalan. Ini rumahnya di pinggir jalan kawan-kawan. Jadi kalau mau datang ke rumahnya Pak Arif tuh Pak Amri itu gampang. Tenggok sampai di pinggir. Pokoknya pinggiran daratan ini ya. Titiannya kuburan. Ini markasnya apa? Teman-teman Aksara Jawa. Ya. Sebuah cabung. Komunitas ini ngobrol-ngobrol Ya, Aksara buat Jawa. ngobrol apapun lah. Artinya sebagai penjangkep memahami kebudayaan Jawa tidak hanya satu sisi, tidak hanya dalam bentuk fisik yang seperti ini, tapi banyak sekali yang bisa Kembali kita. ke Kamis Pahing. Sudah mulai ada pergub yang kemudian mewajibkan memakai busana Jawa. Apakah kemudian keris menyertai mereka? Ya, kalau busana ke Jawa khususnya untuk laki-laki memang sebagai penjangkep Ya. dijangkepnya. Harusnya itu. Busana Tapi kebanyakan kan belum. Saya lihat beberapa belum ada. Mungkin belum punya. Belum punya. Kalau belum punya mungkin malas juga pakai karena dianggap gantol-gantol Beda itu tadi. ngeri. Ganteng-ganteng. Iya tuh. Soalnya beda cara menempatkannya pas numpak motor sama kayak itu ya. Nah, artinya ketika yang sudah terbiasa dengan busana Jawa dan memang wenang untuk nyengklit duwung itu biasanya kalau tidak terbawa akan ada sesuatu yang kurang. Oh gitu. Ya padha karo jenengan Rasanya ngendi ya. kan. Biasanya nyangking HP ini carry wis bingung ya. Padha karo wong sing sebelum Kamis Pahingan memang jatah dia boleh menggunakan busana itu boleh menggunakan penjangkep busana ini sebagai pelengkap adalah duwung, dia tidak kebawa, wah mesti bingung nih. Kayak ada sesuatu yang kurang gitu. Kalau itu ada penggunaan duwung dalam busana Jawa itu ada apa itu yang harus jangkep itu tadi? Ya, Busana Jawa yang seperti apa? Pak? kalau Khususnya untuk pria ya ini. kalau pria biasanya surjan dan yang lainnya itu biasanya ada jangkep yang busana ya memang duwung kalau memang dia punya dan Kalaupun tidak apa-apa gitu. ya kalaupun tidak tapi kan agak ya gue mau ono sing Beda, kurang. ada yang kurang ya. Kalau yang ada juga teman-teman yang menggunakan busana Jawa dalam tanda kutip bukan yang surjan tapi kalau di teman-teman abdi dalam itu ada peranaan itu Peranaan beda. beda, ada yang memang sudah diperkenankan yang kelit duwung, ada yang memang belum. Kalau teman-teman yang masih magang atau teman-teman masih jajar itu memang belum dikeparengake yang kelit duwung, tapi bagi yang sudah jadi sudah bekal ke atas malah justru kalau sowan harus yang kelit duwung. Nah, untuk menunjukkan bahwa oh dia sudah punya tanggung jawab. Artinya keris sebagai ini pun sebagai gambaran bahwa orang yang nyengklit keris kaya wong duwe tanggung jawab. Nyimpan barang sesuatu yang itu tanggung jawab kan. Itu kan orang memahami sebagai senjata kan berarti wong sing dicekeli senjata kan wong yang betul-betul sudah dianggap dewasa dan dianggap bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diamanatkan sebagai. Nah, orang kan wah bahaya nang dalan biasa situ Gesekan. Ya, Aku jadi nggak senjata gitu. saya melihatnya dari konteks itu semakin dia memahami busana Jawa dengan perangkat busana yang jangkep dia akan semakin dewasa merasa diri punya dibebani oleh amanat tanggung jawab yang Artinya ketika membawa pusaka seseorang itu wajib menjaga keamanan dirinya dan orang lain. Ya, mungkin Mas. bahasa ekstrimnya Angel. Bahasanya kok angel tadi. bahasa mudah dan ekstrimnya mungkin itu ya. Gitu ya. Artinya Di sisi lain ya mungkin bisa dipahami sebagai itu tadi. Tidak hanya sekedar aksesoris pelengkap sekedar pelengkap aksesoris busana. ya
sama dengan teman-teman yang di luar sana yang kayak di Jepang ada kaum samurai kok tidak yang klit Samurai, katana. katana. Dan yang kecilnya itu kan wagu gitu di sawang. Busana ini wis Anda samurai bukan? kok ning kene ora ono. Jadi kayak sesuatu yang mungkin dianggap kurang jangkep kan begitu. Tapi kalau menurut Pak Amrih, kira-kira anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin usia mahasiswa, SMA, apa bayangan Pak Amrih terhadap pemikiran mereka tentang keris? Tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakat kita secara makro menganggap keris adalah sesuatu yang sifatnya negatif, seperti yang digambarkan ke film-film kita, sinetron-sinetron kita yang identik dengan dalam tanda kutip sesuatu yang bersifat klenik, sesuatu yang bersifat aktivitas-aktivitas yang menyimpang dari norma-norma, ya sampai kapanpun ketika ada generasi kita yang mencoba untuk mendalami atau mempelajari keris dengan segala macam filosofinya, itu dia sudah merasa minder diri. Padahal bukan ke sana. Iya, udah minder dulu. Itu PR bareng masyarakat kita sendiri ketika bagaimana mencoba memilah bukan kerisnya yang salah gitu loh. Ini kita. Iya. Bagaimana kemudian kita menunjukkan di media atau di layar kaca ketika sesuatu yang menyinggung atau dengan properti keris itu jangan digiring selalu itu menjadi bagian yang sifatnya tadi yang saya sebutkan tadi, tapi lebih ke identitas. Misalnya ketika kita melihat teman-teman kita di Melayu sana, di Malaysia dan segala macam itu kan melihat keris memang betul suatu yang warisan yang luar biasa yang perlu dijadikan pengaji haji misalnya, bahkan untuk resmi kenegaraan pun pembukaan acara-acara kenegaraan pun selalu dilambangkan dengan keris yang dilepas, dibuka, di gini. Itu kan Ya, menjadi mindset orang yang melihat menjadi akan berbeda, bahwa di sana keris ternyata menjadi gambaran orang yang punya ciri khas, punya tanggung di jawab Pramuka masih besar. ada itu. Ya itu kalau pas pelepasan Pramuka. Sandi Ambalan. Sandi Ambalan. Kalau yang sandi ambalannya pakai pusaka ambalannya keris ya mesti otomatis, tapi kalau yang tidak ya mesti beda lagi. Beda lagi. Saya masih melihat ada kayak gitu loh. Oh, berarti ada beberapa ambalan yang Beberapa pakai menggunakan pusaka ambalannya keris seperti dia sama sini itu ya. situ. Pusaka ambalannya keris ya mesti selalu mengekspos keris dengan menandakan lepas baca sandi ambalan, terus kadang ada yang ditancapke gitu kan. Kalau yang sudah paham ininya dia akan disarungkan lagi, tidak ditancapin yang lemah. Ditaruh di tempat yang semestinya atau dititipkan ke pembina. Oke. Ada simbolisasi di situ bahwa ketika keris itu kan menjadi simbol bahwa kue cah tak kayak tanggung jawab rumatan. Nah, begitu ada upacara ambalan atau upacara yang sifatnya adat ambalan, keris itu kemudian dikeluarkan lagi. Ketika ada geladian pimpinan satuan atau ada perjusami, selalu keris itu dikeluarkan untuk mengingatkan kembali anggota ambalan dengan amanat yang diberikan pembina. Setelah itu keris itu dikembalikan lagi ke pembina selama mereka dalam training, berarti otomatis tanggung jawab itu kami pegang lagi. Setelah kalian selesai melakukan kegiatan, baru akan kami kembalikan lagi untuk dijaga. Itu kan luar biasa loh. Gitu ya. Ya, teman-teman ambalan kadang tidak sampai Ini gitu. Ngertinya ya mau iki mah. Kalau itu kita bisa narasikan dengan baik, anak-anak kita yang kebetulan aktif di dunia kepramukaan akan lebih paham. Oh, ternyata saya penegak. Begitu. Saya penegak, pembina memberikan saya tanggung jawab. Jadi ketika ada kegiatan pincah yang sifatnya workshop atau kegiatan-kegiatan yang menambah pengetahuan, maka tanggung jawab tadi dikembalikan lagi ke pembina. Setelah kami selesai kegiatan, baru pembina akan lebih Ambil lagi. dipercaya untuk memberikan, karena mereka sudah melalui geladian-geladian yang menambah skill mereka dalam kepemimpinan, dalam survival dan segala macam sudah semakin matang, sehingga itu berketerusan di setiap angkatan segala macam menjadi sesuatu yang karakter building yang secara tidak langsung sebenarnya sedang ditanamkan. Tuh sebenarnya jadi orang yang asal cabut narasinya belum terbangun, atau mungkin karena selama ini tidak ada yang mau menarasikan. Tidak ada yang mencoba menarasikan juga sehingga bisa. Kemudian anak-anak
Taunya ya itu prosesi aja. wah minggu anu tok Prosesi ben ketok serem. Ketok serem. Padahal itu ada maknanya. Beberapa ambalan yang sudah paham itu ya bagus, artinya mereka juga memahami. Menjiwainya berbeda ya. Prosesinya akan dilakukan dengan cara yang lebih Iya. lebih bermakna. Ya. Betul, karena penegak. Kita bicara konteks itu kan karena penegak kan dianggap jenjang pramuka yang sudah dianggap Lebih pembina, tidak harus turun tangan seperti ketika membina anak-anak penggalan yang masih dianggap butuh bimbingan intens langsung. Kalau penegak kita coba lepas. Pandika nanti beda lagi. Kalau pandika sudah dianggap mandiri betul. Nah, pembina hanya memantau dari kejauhan. Itulah sesuatu yang berhubungan dengan karakter itu akan banyak sekali bisa diekspos dari ya keris, dari busana, dari yang lain. Jadi tidak hanya sesederhana kita melihat hanya keris satu bagian tok, enggak. Wah, itu hubungannya dengan mozaik yang lain itu pasal sangat menyatu. Tapi kalau tadi saya di awal menceritakan ada beberapa teman saya main ke rumahnya, dia tidak punya keris, tempat saya nggak ada keris. Apakah memang keris ini hanya dimiliki oleh golongan atau masyarakat Jawa tertentu? Saya kurang begitu mendalami secara literasinya ke arah sana. Apakah keris dulu menjadi bagian? Atau masyarakat awam juga, jadi semuanya harus berkeris? Wah. Kalau kita melihat literasi paling dekat lah mungkin kalau saya tidak salah mengambil contoh misalnya di zaman beberapa catatan ketika zaman Majapahit ada orang masuk ke wilayah Majapahit waktu itu di sekitar tahun 1300-an sekian, itu yang menjadi salah satu catatan bahkan anak kecil pun kemana-mana nyengklit keris Patrem ya, entah itu namanya patrem atau apa, artinya bilas seperti ini keris, ya? Bilas seperti ini yang itu diingat seindah mungkin. Jadi kayak menjadi sebuah ciri khas kelangenan, ciri khas, bukan sesuatu yang kemudian menjadi barang yang menakutkan untuk dibawa kemana, tapi menjadi kayak identitas. Saat itu jadi identitas ya. Ketika aku ketemu anak dengan keris seperti ini, saya memasuki wilayah A gitu. Bisa jadi atau strata sosial. Oke. Ya, sama lah seperti kita sekarang ketika saya curiganya ini loh Pak, maksudnya kenapa kemudian masyarakat umum tidak atau berjarak dengan nguri-nguri keris ini, punya keris di rumahnya, itu karena mungkin keris itu khusus ya. Kamu pejabat loh, saya bukan pejabat. Ini ada nggak tuh? Bener atau salah itu? Kalau ada sih beberapa memang yang pengagem keris itu memang untuk menandakan sebuah kepangkatan atau sebuah piagam dari penguasa atau siapapun untuk menandakan bahwa kai pangkat iki, kai tugas iki itu biasanya diwakili dengan duwungnya. Tapi secara detail itu juga masih butuh buka literasi lagi. Artinya tidak kemudian masyarakat menyimpulkan kan, kita nggak bisa menyimpulkan secara awal lah, secara prematur bahwa jangan-jangan dulu hanya dipegang oleh orang-orang yang punya kedudukan atau orang punya benda sumat gitu. Prajurit. Prematur kalau kita kemudian diobrol ini menyimpulkan. Kita nggak menyimpulkan itu, cuman mencurigai. Kenapa? Kebanyakan orang kesok. Melu ngobrol. Oke. Ini kalau lele dumbu. Lele dumbunya di belakang ini ikut-ikutan berisik karena ingin tahu. Wow, cerita. Iya memang mungkin juga saya pernah punya perasaan yang sama terpersis seperti itu. Kenapa tidak semasif kebudayaan keris di tanah Melayu yang kayaknya kan kalau di sana bahkan yang katakan kayak jelata itu ya punya. Iya, makanya tapi dalam konteks senjata mempertahankan diri tadi. Ya, arti ada strata dalam hal itu tadi. Orang menggunakan pusaka itu konteksnya untuk apa? Kalau memang dia hanya untuk kepentingan dibawa untuk pembelaan terhadap sesuatu ketika dia menemukan masalah di jalan segala macam, mungkin secara umum ya namanya senjata mesti fungsinya itu. Tapi ketika naik ke tingkat yang lebih menep lagi mungkin mana mengperosok dia jadi akan membawa alat yang lain, senjata lain. Makin tinggi pemahaman makin berbeda ya. Mungkin ya itu juga masih kemungkinan. Saya juga nggak ngerti. Ini cuma bertanya-tanya. Ya tadi tuh
kalau bicara keris di saat ini bagi masyarakat awam mungkin seusia yang anak muda mungkin lebih ke artistiknya atau bukan ke sisi esensinya. Itu sepemahaman saya itu. Kalau enggak ya tren aja. Tren. Karena dia punya kok aku enggak. Jangan Tapi menarik juga loh. Dia punya aku enggak itu tren yang positif juga. Nah, ya, terus menarik. Punya ketertarikan. Oh, rakyat pertama hanya bisa mencari keris yang seperti ini nanti lama-kelamaan naik. Pertamanya aksesoris. Untuk aksesoris saja. Karena enggak dibuka enggak ada apa-apanya. Kadang kayak black. Kayak black. Itu lagi ngerti. Setahu saya itu dibuka enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya ngarep kan judul dulu. Kayak bujel. Orang malah warung-warung nyatu karo. Iya ada. Ada juga yang enggak dibuka enggak bisa. Lah iya loh dilim. Karena bolak-balik diseleh. Coklat. Jadi memang ya itu butuh ini juga. Tapi menarik sih. Jadi obrolan kita teman-teman hari ini kita kepengen ngobrolkan tentang kondisi keris sebagai identitas masyarakat Jawa khususnya di Yogyakarta yang kemudian mulai hilang. Jarang banget orang tahu tentang keris. Ketika ada yang tahu tanya orang dulu jawabannya nggak punya keris di rumah. Nggak punya mas. Mau dibeli Pak? Mau dibeli Pak? Pertanyaannya sudah komersial banget ya. Mau dibeli. Nah ini yang menjadi mungkin keresahan saya secara pribadi barangkali terkait dengan saya sebagai orang Jogja, nah aku juga nggak punya keris gitu. Saya belajar. Dan kadang ada perasaan terbesit juga. Kain duwe kok aku aja. Nah ada. Cuman ya bingung Pak. Bingung golek nang ndi. Pertama kalau saya nggak punya tempatnya yang 5 bolongan. 5 bolongan. Kadang-kadang mikir, aku ora ditinggali terus apa punya kemudian sah nggak sih ketika aku harus mencari baru. Kalau menurut saya sih sebetulnya setiap generasi itu kadang kalau memang dia tidak punya tinggalan dari leluhurnya tentang perusahaan asli, dia biasanya akan mencari untuk melepaskan mewariskannya kepada turunannya itu biasanya gitu ya? Sih ada dulu perasaan. Gitu Ya mungkin itu karena membangun sebuah identitas bahwa kae biyen tak warisi atau tak tinggali terusan. Bahkan tidak hanya itu, kadang ono sing bentuk dalam bentuk gamelan wayang segala macam toh, tergantung masing-masing orang tuanya ya. Strata sosialnya seperti apa. Tapi secara umum ya kalau itu menjadi bagian pelengkap busana Jawa ya logis kalau semua orang punya sebenarnya. Harusnya gitu. Karena pergeseran zaman dengan memahami yang tadi saya bilang, memahami keris menjadi bagian yang mungkin negatifnya yang diambil, sehingga sebenarnya punya tapi gandeng nggak enak, stigmanya sudah stigmanya negatif mungkin dilungake, nek ora dibuang, nek ora dimaharke, nek ora di lebur atau di apalah intinya itu dihilangkan dari identitas dia sebagai orang Jogja Jawa. Kesini ketika rasa-rasa itu sudah mulai muncul agak tiba rasa ngerti yang ngono tak simpen. Ngerti ben kumis pae ngono Jawa mbok yo ben kae tak simpen wae ora tak lungake, ora tak buang, ora tak iki. Tapi yang namanya getun kuwi mesti tiba carry. Gitu teman-teman. Getun yang ngarep jenenge ora getun. Enggak jadi. Gitu. Jadi kalau Mas tadi menanyakan secara umum dari awal kenapa kemudian di rumah saya ada keris ya itu. Karena itu menjadi bagian dari bagi saya menjadi identitas yang tidak perlu saya harus keluar aku ki wong Jawa atau bukan, ketika cukup punya keris itu sudah menunjukkan. Paling tidak bagi saya pribadi itu sudah menjadi petunjuk bahwa sing tok tamoni, sing tok tekani kuwi sing wong Jawa. Apalagi ketika saya ngerti ya, yang udah tahu Jogja. Jogja men. Itu men. The last question barangkali. Kalau bicara koleksi keris Pak Amrih, ada apa saja yang genep tadi? Yang genep 7 tadi. Kalau yang terkumpul di rumah saya itu kebanyakan memang dapur lurus. Dapur lurus itu yang tidak ngeluk. Kebanyakan dapur lurus, ada yang brojol, ada yang tilamupe, ada yang jala dan macam. Kalau saya salah mau dibenarkan. Ada yang luk 3,
Kalau orang mengatakan kalau Luk 3 biasanya jangkungan gitu, jangkung ya. Padahal ya dapur jangkung itu banyak sekali. Yang Luk 3 namanya juga macam-macam, saya tidak begitu menguasai pemahaman tentang perhubungan. Tapi setidaknya yang di rumah saya ada yang dapur lurus, ada yang Luk 3, ada yang Luk 5, kemudian ada yang Luk 11 kalau nggak 13. Lupa. Saya punya keinginan sih paling tidak ada yang mewakili yang dapur Masing-masing. lurus, ada yang Luk 3, Luk 5, Luk 7, Luk 9, terus ganjil. Luar biasa. Ning ya kuwi mau kadang ya dilalas sing teko malah dapur lurus meneh, yaitu bejo-bejan kalau saya melihatnya. Nanti Jodoh. harapannya ketika kenapa bisa jangkep mewakili masing-masing dapur dengan Luknya itu kan paling tidak untuk edukasi juga kan anak saya bahwa oh iki Lengkapannya lho ini ya. wujude keris sing tanpa Luk, iki dapur lurus ngene iki wujude, iki sing nganggo Luk 3, iki sing nganggo Luk 5, iki sing nganggo Luk 7, iki sing nganggo 9, 11, 13 iki iso dienggo contoh langsung iki lho, ora dadak delok takon Mbah Google, tapi betul-betul bisa menunjukkan ke anak. Terus saya juga mencoba untuk warongko yang ada di rumah saya juga tidak serta-merta semua saya bikin gayaman. Ada juga yang berangga sehingga anak-anak atau siapapun yang kemudian bertanya, kok gitu Pak, ini siji Solo apa siji Jogja? Enggak, ini semua Jogja. Cuman yang satu dia bentuk gayaman, yang satu bentuk berangga. Jadi seperti itu. Jadi memang saya senang melakukan sesuatu itu untuk sebagai bagian dari literasi juga. Nguri-uri dan Ya, berliterasi. Karena yang namanya literasi itu kan tidak hanya cukup dengan membaca. Literasi itu kan sesuatu yang ada di sekitar kita, bisa kita jadikan media untuk belajar, itu namanya literat. Gitu teman-teman, ngobrolan kita kali ini. Sebenarnya ingin ngobrol banyak, tetapi itu nanti di sesi selanjutnya karena 1 dan 3 nanti ditagih untuk pembahasan yang seperti ini lebih ke cenderung ke yang lebih bagaimana kemudian memahami tangguh, kemudian apa namanya dapur keris. Nah, ini aku gini dulu. Kemudian Soalnya aku kudu metaloginya lah itu nanti bacanya angel mungkin dengan pihak-pihak lain yang lebih memahami tentang itu sehingga pemahamannya akan jangkep. Gitu ya PR-mu lu Mas. Ini tantangan yang sebenarnya agak berat untuk saya karena tadi saya juga bilang ke Pak Amri, aku nggak bisa tanya yang lain, tanya yang sifatnya mudah saja. Simpel saja, sebagai pembuka wacana saja pengenalan. Harapannya anak-anak muda, teman-teman seusia saya ke bawah itu juga masih mau untuk kemudian ngangsu kawruh mencari ilmunya. Mencari ilmu itu karena tidak berhenti, sudah diakui oleh UNESCO. Wah, mosok atau pasti tahu gitu. Gitu, terima kasih Pak Amri waktunya, ilmunya. Kita sampai jumpa. Jumpa lagi di suatu kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.